Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, kawan pajak. Salam sejahtera bagi kawan pajak semuanya. Apa kabar, kawan pajak? Baik-baik ya? Di tengah-tengah situasi memanas, baik secara cuaca maupun di luaran sana ya. Tapi kita percaya bahwa dengan mengikuti ya One Senior 51 kan pajak menjadi lebih tercerahkan, lebih lagi bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik lagi. Kembali kawan pajak bersama saya pagi ini, saya Agus, penyuluh pajak dari KBP PMA 1, kembali ditemani oleh sebelah saya Pak Ali Muhammad M. Sopi. Selamat siang kepada semuanya. Ya, kami berdua kembali akan membahas mengenai FAQ ya. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak Ali yang sudah sering ditanyakan oleh kawan pajak terkait dengan PMK 66 tahun 2023. Ya. Ini juga sebagai kelanjutan ya. Kelanjutan ya. Lalu, kalau kawan pajak mungkin bisa lihat di YouTube-nya KPPM 1. Ini ada episode lanjutan. Dan mungkin juga kalau pada sesi ini kita tidak selesai, kita akan bikin sesi lanjutan. Oh iya gitu. Jadi kan pajak jangan bosan-bosan mengikuti One Senior dari PMA 1. Karena apa? Karena banyak informasi peraturan Pak Ali ya. Perpajakan yang akan diperoleh kawan pajak dengan mengikuti One Senior dari KBP PMA 1. Nah, ini edisi lanjutan khususnya PMK 66 tahun 2023. Tanpa memperpanjang lagi Pak Ali ya. Jadi dari PMA 1 dari kita itu sudah berusaha mengkompilasi beberapa pertanyaan yang sering yang ditanyakan oleh kawan pajak Pak Ali. Jadi kita mulai saja. Yang pertama adalah terkait dengan keputusan Dirjen Pajak Kep 220 tahun 2022 tentang perlakuan pajak biasanya itu mengenai pemakaian telepon nih Pak Ali. Pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Di situ dinyatakan bahwa bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya 50%. Sementara di satu sisi itu udah ada PMK 66 tahun 2023. Ini bagaimana ini Pak Ali? Terima kasih Pak Agus. Selamat siang kepada semua. Selamat ketemu lagi dengan saya Ali Muhammad Sofi, penyuluh KPPM 1. Memang ini Pak Agus ada satu wajib pajak kita yang saat ini minta penegasan karena di dalam pemahaman wajib pajak itu ada dua pemahaman. Gitu. Karena mereka mengatakan bahwa KEP 220 PJ 2002 memang belum dicabut. Di sana dikatakan bahwa untuk pemakaian pulsa seluler, kemudian biaya saya kendaraan perusahaan itu hanya dibebankan maksimal 50%. Oh, hanya 50% ya. Sementara dengan berlakunya PMK 66 tahun 2023 yang mulai 1 Juli 2023 itu dikatakan bahwa untuk konteks ini semua natura bisa dibebankan oleh pemberi kerja sebagai bagian daripada penghitungan PPh mereka dan satu sisi juga sebagai penghasilan bagi wajib pajak kecuali yang dikecualikan dari Jadi kan pajak memang secara aturan tertulis belum ada pencabutan KEP 220 tapi aturan ini kan di bawah PMK ya. Ini kan KEP Dirjen aja kan. Jadi otomatis karena sudah ada PMK 66 maka yang kita pakai adalah PMK 66 itu. Jadi kan pajak ke depan tidak usah katakan ragu-ragu lagi karena juga dalam struktur sistematika hukum kita maka hukum yang level lebih atas maka bisa dipakai dan bisa menghilangkan atau menafikan atau menghilangkan hukum yang ada level bawahnya itu. Mungkin itu bagus bagi penjelasan. Jadi PMK 66 yang dipakai ya tahun 2023 yang dipakai untuk terkait dengan pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan tersebut. Kemudian kawan pajak ya,
kami mengingatkan kembali nih Pak Ali ya, karena memang tinggal 2 bulan lagi nih pemadanan NPWP sama NIK ini. Iya, jadi kawan pajak segera lakukan pemadanan NPWP dengan NIK, nomor induk kependudukan kawan pajak, sehingga secara sistem administrasi kawan pajak dapat memperoleh kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya terkait dengan proses pelaporan wajib pajak NPWP, terkait dengan BPJS, terkait dengan beberapa hal-hal lain yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga sistem administrasi itu menjadi lebih mudah, lebih tersentralisasi begitu. Nah, dan lanjut nih Pak Ali ya. Jadi memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang terkait dengan PMK 66 tahun 2023. Yang berikutnya adalah gini. Untuk komisaris itu biasanya yang diberikan honor rata-rata kurang dari 100 juta. Ya, komisaris yang diberikan honor kurang dari 100 juta. Kemudian dia menerima fasilitas kendaraan. Ya, fasilitas kendaraan, apakah itu dikecualikan? Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, ada direktur PTA itu penghasilannya diperoleh dari PTA ya, penghasilannya ya, gajinya penghasilannya dari PTA, tetapi fasilitas kendaraan itu dari PTB. Nah, ini bagaimana nih? Jadi ada 2 entitas ini. Oke, makasih kawan pajak ya. Ini juga pertanyaan yang masuk ke kami. Jadi ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masuk ya, bukan kita yang membuat, kita mengompilasi aja. Di dalam laporan PMK 66 dikatakan bahwa fasilitas kendaraan itu dikecualikan dari objek natura atau tidak dikenakan selama dia tidak ada penyertaan modal di dalam perusahaan itu. Si komisaris tadi atau perorangan tadi ya. Walaupun juga ini masih debatable juga, walaupun sama saat ini yang kami terima adalah walaupun dia hanya punya satu slot saham di perusahaan itu, maka dianggap dia punya penyertaan modal. Walaupun nilai kadang juga tidak sangat signifikan ya, sangat minim sekali. Yang kedua adalah gaji total dia selama 1 tahun pajak itu adalah tidak mencapai 100 juta rupiah. Ini kan ada gaji, honor segala macam itu. Ini case-nya adalah direktur tadi itu dapat fasilitas kendaraan dari PT yang lain. Itu. Maka otomatis karena kembali lagi di sesi yang dulu ya, kalau kawan pajak buka di podcast kita, natura ini diberikan hubungannya dari satu pemberi kerja pada karyawannya. Satu pemberi kerja kepada karyawannya. Iya, kalau PTA otomatis di PTA itu kan. Ya, kalau dia kerja di PT. Ini kan konteksnya kan perusahaan ini kan katakan orang ini atau direktur ini dia dapat fasilitas dari PTB. Maka silakan fasilitas dari PTB silakan dihitung pajaknya, karena juga ini di luar konteks ya, Kalau yang dengan PTA selama tadi tidak ada penyertaan modal dan gajinya di bawah 100 juta, maka dia bisa mendapat fasilitas kendaraan dan tidak dikenakan sebagai objek natura itu. Tetapi kalau dia konteksnya dapat fasilitas dari PT yang lain, maka silakan dihitung dan tolong dimasukkan dalam SP tahunannya. Karena itu sebagai penghasilan juga kan itu. Ya, jadi kawan pajak syaratnya ada 2 nih kawan pajak. Jadi yang pertama adalah dia mempunyai penyertaan modal atau enggak. Nah, gitu. Yang kedua penghasilannya kurang dari 100 juta enggak? Kan intinya seperti itu ya Pak Ali ya. Oke, begitu kan pajak ya. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya ini Pak Ali ya. Ini terkait dengan asuransi. Ya, biasanya kan pegawai kan memperoleh asuransi ini. Siap. Jika asuransi preminya itu dibayarkan oleh perusahaan. Dan asuransinya menggunakan sistem reimbursement. Artinya pegawai langsung mengsubmit klaim ke asuransi, ke insurance tadi. Apakah itu merupakan objek pasal 21? Jadi ini konteksnya adalah asuransi bayar ada polisi reimbursement ya? Ya, jadi seorang pegawai dia bayar preminya itu dibayarkan oleh perusahaan. Gitu. Kan itu ya, dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian si pegawai nanti kan akan mengklaimnya kan langsung ke asuransi. Jadi nggak lewat perusahaan lagi. Ya, itu bagaimana ini Pak Ali?
Oke, kalau kita ini kan kita konteksnya dalam perpajakan ya. Ya. Mungkin kalau kita masuk di Undang-Undang PPh itu, yang menjadi objek asuransi adalah premi asuransi yang diberikan, yang dibayarkan. Jadi tidak semua klaimnya. Tidak semua klaimnya. Oke. Jadi yang mohon maaf kan pajak ya, karena dalam batasan yang ada di perpajakan kita, sebagian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83, yang diatur dengan yang terakhir dengan Perpu 2 Tahun 2002 ya. Dalam pasal 4 ayat 1 kalau salah huruf N, di sana dikatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah sebesar premi yang dibayarkan. Bukan jumlah penggantian atas klaim yang diajukan itu. Jadi sebesar preminya, bukan klaimnya. Preminya tiap bulan itu iya, ya. Preminya tiap bulan itu yang nyuri objek pajak. Objek pajak ya. Okay. Objek pajak. Karena definisi penghasilan atau objek pajak itu adalah yang diterima ya Pak. Iya. Ini Gitu. kebetulan batasan yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk case premi asuransi adalah sebuah premi yang dibayarkan. Gitu. Walaupun mungkin nilai pengganti klaimnya kan tetap berbeda kan. Jadi pegawai yang asuransinya dibayarkan oleh perusahaan tadi ya, itu termasuk objek ya. Iya. Preminya objek. Tapi preminya termasuk objek. Oke. Preminya tiap bulan. Oke, jelas ini kawan pajak. Dan ini biasanya perusahaan itu kan memerintahkan pegawainya pegawainya untuk berdinas, berdinas keluar pulau dan sebagainya. Ini terkait dengan biaya tiket pesawat karyawan menuju lokasi kerja proyek, misalnya ada proyek di luar kota lah, misalnya satu di Jakarta, ada proyek di luar Jakarta. Ini tiket pesawat ya, tiket loh Pak ya, bukan berupa uang nih. Tiket pesawatnya, dapat tiket pesawat tidak berupa uang. Itu bagaimana sistem pemajakannya? Yang pertama itu. Yang kemudian kalau tiket pesawat yang misalnya si pegawai itu cuti ya. Kalau memang kalau di swasta ada cuti ya. Ada cuti ya. Cuti dari lokasi point of hire-nya jadi dia cuti dari lokasi kerja proyeknya itu, bagaimana tiketnya ini, biaya tiketnya kan dia diganti juga biaya tiketnya. Kemudian terkait dengan penyediaan tiket sehubungan dan pekerjaan dan tercantum dalam kontrak kerja karyawan, lokasi kerja tidak mempunyai persetujuan dengan sebagai remote. Gini. Itu bagaimana itu Pak Ali? Oke, terima kasih Pak Agus. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan juga masuk di kita dan beberapa kali juga ditanyakan oleh wajib pajak. Begini kan pajak ya. Konsep naturnya adalah harus dikembalikan dia dalam konsep 3M. 3M ya, mendapat, membayar dan menagih. Oke. Sebelum tadi konteksnya adalah tiket pesawat. Sepanjang tiket pesawat tadi sesuai dengan pekerjaan dan tercantum dalam kontrak kerja karyawan, ini merupakan bagian daripada perjalanan dinas yang tidak memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penerimanya. Pegawai, oke. Jadi tiket karyawan menuju lokasi proyek maupun tiket dia untuk cuti merupakan bagian dari biaya operasional yang sudah ada dalam kontrak dengan karyawan itu dan juga menjadi bagian dari biaya perusahaan. Jadi dia tidak menambah kemampuan, tidak sebagai penghasilan bagi penerima tiket itu. Ini juga sebenarnya bagus sekali kalau ASN dapat ini ya. Udah cuti, dapat uang tiket, dapat biaya tiket. Itulah ya, tapi kita istilahnya ya itu dinamika yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi kawan pajak, bahwa tiket ini adalah sebagai bagian dari 3M tadi, maka konteksnya dia bukanlah penghasilan. Begitu. Karena ini tetap bisa dibiayakan oleh perusahaan, tapi tidak bisa sebagai definisi penghasilan bagi penerima itu manfaat tiket itu. Oke. Jadi baik, terima kasih Pak Ali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Tapi nggak berhenti sampai di sini Pak Ali, masih banyak nih pertanyaan dari kawan pajak yang kita jawab ya, karena durasinya juga. Ya, yang penting makin bertanya kawan pajak makin jelas. Maunya begitu ya Pak Ali ya. Walaupun kita bukan alat pemuas. Ya, gitu. Oke. Jadi
ini ada pertanyaan lagi nih. Ini yang sering kali memang dihadapi oleh kawan pajak ya. Jadi terkait dengan bantuan atau sumbangan terkait dengan duka cita. Baik duka cita, baik biasanya juga ada kalau kita ada kawan yang ulang tahun atau nikahan, biasanya kan kita memberikan bisa berupa karangan bunga. Itu bagaimana itu? Apakah itu termasuk objek pajak? Itu yang pertama itu. Baru pertama ini Pak Ali ya. Oh gitu. Dan kalau yang kedua, jika perusahaan itu tidak menyediakan mes. Jadi karena mungkin perusahaannya ini masih kecil mungkin bisa jadi kalau skema ukurannya masih kecil perusahaan ini. Jadi dia tidak menyediakan mes. Mesnya belum jadi, misalnya lagi dibangun dan sebagainya. Ya sebenarnya kita kan nggak ada lah. Kita kan nggak dapat mes Pak Ali ya. Sama. Dan kemudian perusahaan memberikan sewa, nih kasih uang sewa lah dalam bentuk hotel, apartemen, rumah kontrak. Biayanya itu lebih dari 2 juta per bulan. Nah itu bagaimana itu? Kan itu. Jadi yang pertama tadi terkait dengan sumbangan, bingkisan dalam misalnya dia pegawai menikah, pegawai ulang tahun, ada yang meninggal, ada saudara yang meninggal, itu yang pertama. Yang kedua tadi perusahaan mes diberikan mes, tapi perusahaan menyediakan diganti dengan dengan dikontrakkan rumah. Ya, di dalam bentuk disewakan rumah karena perusahaan tidak punya mes, disewakan rumah, tapi biayanya itu lebih dari juta sebulan. Bagaimana itu Pak? Jadi ada 2 ya Pak Agus ya. Ya. Begini kalau yang pertama tadi masalah sumbangan untuk kegiatan tertentu ya, misalkan ada kematian, kan untuk karangan bunga segala macam ya. Namun juga ulang tahun itu. Ini juga sebagaimana dalam episode yang lalu sudah kita sampaikan bahwa ada pembatasan yang diberikan oleh PMK 66 ini. Syaratnya adalah itu sumbangan tadi dalam bentuk bukan uang ya jelas bukan uang. Itu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dengan syaratnya adalah diterima oleh semua pegawai. Yang kedua juga secara keseluruhan tuh bernilai tidak lebih 3 juta dalam 1 tahun pajak. Ini termasuk dalam kategori natura yang dikecualikan dan masuk dalam lampiran A, kecuali kalau di keagamaan tidak ada batasan nilai. Itu yang satu itu jelas ya kan. Yang kedua masalah ini fasilitas untuk perumahan atau mes dalam yang dinikmati oleh karyawan yang kebetulan mes ini di tempat tinggal ini dihaki oleh perseorangan ya. Misalkan apartemen, rumah tapak segala macam itu, maka ada pembatasan yaitu maksimal adalah 2 juta sebulan. 2 juta sebulan. Ya. Itu kan termasuk biaya sewanya, airnya, listriknya kan gitu kan itu. Dan apabila melebihi 2 juta, maka selisihnya itu sebagai objek pajak. Jadi batasnya katakan biaya sewa segala macam untuk 5 juta, maka yang jadi objek adalah 3 juta karena 5 tadi dipotong dengan grassroots minimal pembebasan yang 2 juta. Ini juga sebenarnya juga bagus kalau PSO ASN menikmati ya. Jadi iya, kebetulan ini sudah swasta ya. Jadi itu bagus, maksimal 2 juta dan juga tadi bingkisan maksimal 3 juta untuk 1 tahun dan 1 orang itu. Jadi kawan pajak intinya ada pengecualian, cuman ada batasnya juga, begitu ya. Jadi kuncian situ kawan pajak. Jadi ada pengecualian, ada batasnya. Batasnya berapa tadi? Disampaikan batasnya adalah 2 juta. 2 juta. Kalau kelebihan sebagai objek pajak. 2 juta sebulan, gitu ya Pak Ali ya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikecualikan sebagai objek natura. Apakah yang dikecualikan termasuk premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada perusahaan, asuransi yang ditanggung pemberi kerja bagi. Sepertinya ini sudah tadi pertanyaan di awal ya, ada ya. Ini mungkin penajaman penajaman lagi bahwa dikatakan bahwa fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan
dalam bentuk penerima asuransi kesehatan yang misalkan baik itu BPJS maupun non BPJS tidak termasuk pengecualian ya. Dan merupakan objek PP ya kan, jelas kan? Itu yang, tapi dalam hal ini ada yang di cover adalah penerima asuransinya. Kemudian yang kedua adalah yang siapakah yang, kan ada lanjutan dengan tadi kan, yang motong siapa? Yang motong siapa gitu ya. Maka yang melakukan perhitungan dan penyetoran adalah pegawai yang menerima tadi. Pegawai ya. Kan salah assessment ya. Sebagai pegawai untuk menghitung dan juga bagi perusahaan dia untuk memotongnya kan gitu. Kan karena kewajiban pemotongan ada di perusahaan. Gitu. Kemudian sebagai masa pajaknya, masa pajak di sini adalah masa pajak untuk tadi itu menyetor maupun melaporkan pajak sebagaimana terjadinya kondisi itu. Artinya gini, kalau kontraknya itu 1 Januari tanda tangan, dia ada fasilitas bulan Januari, katakan misalkan bintang film, endorse, dia diberikan fasilitas hotel, maka dia juga penghitungannya dan pemotongan dalam pada akhir masa Januari itu. Akhir masa ya. Gitu. Kemudian untuk sekali lagi tambahan untuk kendaraan ya, bahwa definisinya tetap sama, dia tidak ada penyertaan modal, maksimal 100 juta rupiah, walaupun ada semacam protes kecil, kalau hanya 1 slot kenapa dianggap sebagai penyertaan modal, kita nggak bisa menjawab kalau gitu ya. Karena juga dikatakan bahwa itulah yang diberikan oleh undang-undang, jadi saat ini ya itu yang berlaku kan itu. Karena memang ketentuannya seperti itu ya, betul ya. Seperti itu. Oke. Kemudian menginjak ke pertanyaan berikutnya ini. Ini di dalam bekerja ya, di dalam kita pegawai itu bekerja, di dalam pegawai itu bekerja, pasti ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan nih, terkait dengan kesehatan. Risiko kesehatan. Nah, kalau misalnya si pegawai ini sakitnya itu sakit bawaan itu berarti sakit yang dibawa pegawai ketika dia bekerja gitu, masuk bekerja ya. Ini adalah sakit genetik. Genetik maksudnya. Katakan mungkin ada yang punya sakit gula, jantung. Diabetes, jantung. Itu kan juga ada yang genetik. Genetik ya, dari bahasa kesehatannya penyakit genetik itu yang menurun. Penyakit yang dialami oleh pegawai. Ini bagaimana perlakuannya Pak Ali? Itu yang pertama itu. Kemudian kalau yang sakit itu adalah keluarga pegawai, keluarganya ya, baik itu suami, baik itu istri atau anak, itu yang secara biaya kemungkinan sangat besar jumlahnya, itu bagaimana? Apakah ini juga diatur di dalam PMK 66 tahun 2023 ini? Oke, makasih bagus sih. Ya. Ini protes yang banyak kita terima ya, itu. Kalau terkait kesehatan memang begitu. Selain kesehatan badan, kesehatan yang lain. Gini kan pajak ya. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Untuk batasan PMK 66 ini yang di-cover adalah tidak termasuk penyakit bawaan. Oke. Jadi bukan penyakit genetik tadi ya? Jadi bukan. Jadi ada sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Jadi istilahnya otomatis ya, kan kita ada K3 kan? Ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi saat bekerja ya? Iya, jadi sakit yang katakan mohon maaf ada kecelakaan segala macam itu loh. Ya. Jadi kalau sakit bawaan, ini juga kita kembalikan pada perusahaan sih. Kalau perusahaan mau meng-cover, silakan aja. Cuma dalam konteks PMK 66 ini tidak memasukkan unsur itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau yang sakit itu pegawainya, itu. Keluarganya bagaimana? Sekali lagi juga ini kan tadi natura itu hubungannya antara pemberi kerja dengan karyawan. Oke. Jadi jelas ya. Selain hal itu maka mohon maaf dalam konteks itu PMK 66 belum bisa meng-cover hal itu. Oke, mungkin itu bagus. Ya, jadi udah jelas sekali ini kan pajak ketentuan dari PMK 66 tahun 2023 ini. Kemudian ini lagi lah Pak Ali, terkait dengan fasilitas pemakaian kendaraan bermotor, yang kendaraan kantor lah, kantor ini kan udah sering kali ditanyakan oleh kawan pajak ini. Ini jika nilai penyusutannya sudah habis,
maka nilai yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak itu menggunakan nilai apa? Penyusutannya udah habis. Oke, ini penting sekali ya kan pajak ya, Ya. karena juga penentuan definisi ini sangat penting sekali. Dalam PMK 66 diatur dalam pasal 22 ayat 1 bahwa di sana dikatakan bahwa untuk penentuan nilai sebagaimana masuk dalam pasal 3 ayat 1 itu, pertama adalah kita memakai nilai pasar untuk penentuan nilai natura itu, imbalan itu. Tidak bisa pakai nilai katakan perusahaan afiliasi, kan beda lagi kan. Kalau pakai itu kan bisa nol nilainya kan itu loh. Kemudian yang kedua adalah katakan tadi kan ada mungkin bensinnya, rawat rutinnya, kemudian juga mungkin ganti ban, ganti oli, tune up segala macam. Maka jumlah itulah jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk memelihara itu sehingga bisa berfungsi untuk 3M tadi itu. Jadi maka dengan dasar tadi itu, dasar pemotongannya adalah berapakah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan untuk penggantian untuk imbalan itu. Jadi konteksnya adalah kita pakai nilai pasar untuk naturanya, tapi untuk kendaraan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan itu. Termasuk juga kadang kalau perusahaan itu kendaraan itu sewa ya, otomatis nilai sewa itu juga masuk di situ. Jadi sudah ya kan pajak ya. Oke, satu lagi Pak Agus, mungkin satu lagi pertanyaan Pak Ali yang sering kali ditanyakan oleh kan pajak ini terkait dengan batasan terkait dengan batasan 2 juta sebulan untuk kupon makanan itu, termasuk untuk bisnis trip ke luar negeri. 2 juta sebulan itu hanya sekitar hampir 50.000 per hari. Kalau dihitung-hitung 2 juta dibagi 30 hari misalnya itu kira-kira bagi 20 hari kerja misalnya berarti kan 50.000 nih per hari. Sementara kalau di luar negeri itu bisa jadi uang 50.000 itu nggak ada apa-apanya ini. Karena sekali makan bisa aja lebih dari itu kan gitu. Ini bagaimana ini Pak Ali di PMK 66 2023 ini? Oke, sekali lagi saya mohon maaf kan pajak bahwa ini konteksnya untuk domestik ya. Ya. Domestik. Di dalam pasal 4 kalau nggak salah huruf A dan pasal 5 PMK 66 itu di sana dikatakan bahwa selama makanan dan minuman itu disediakan untuk karyawan dari tempat kerja, maka di sana tidak ada batasan nilai. Satu itu. Jadi kalau tempat kerja tidak ada batasan nilai. Sedangkan bagi kupon, untuk kupon ya, bukan uang tapi bentuk kupon yang bisa ditukarkan dengan makanan di tempat yang ditentukan itu batasan 2 juta untuk 1 bulan. Jadi mohon maaf sekali kalau katakan ada trip ke luar negeri karena untuk urusan bisnis, dan ini juga sudah bukan hal yang aneh ya, karena juga udah internasional dengan tanpa ada batasan sekat wilayah untuk bisnis itu, maka kita saat ini mohon maaf sekali lagi masih pakai batasan 2 juta itu. Apabila katakan dapatnya mungkin 10 juta, bisa jadi kalau mungkin kita Australia ya, kan sangat tinggi sekali gaya hidup di sana itu, ataupun Jerman ya, maka mohon maaf bisa jadi ya untuk definisi saat ini masih tetap sebagai penghasilan bagi penerimanya selisihnya 2 juta itu. Jadi tapi nanti kalau ada perubahan lain ya akan kita komunikasikan lagi kepada kawan pajak semuanya itu. Mungkin itu bagus. Ya, jadi memang aturan ini diperuntukkan bagi di domestik ya Pak ya. Ya kita ini kan aturan untuk semua ya. Nah, jadi ada plus minusnya itu suatu hal biasa ya. Gitu. Mungkin sudah selesai. Oke kan pajak, demikian tadi beberapa pertanyaan yang coba kita kumpulkan, kemudian kita coba berikan respon dari ketentuan PMK 66 tahun 2023. Kami berharap kan pajak tayangan kita dalam One Senior ini bermanfaat bagi kawan pajak. Sekali lagi jangan lupa saksikan tayangan-tayangan One Senior kami berikutnya. Dan sekali lagi kalau ada kemungkinan kita akan bisa buat episode lagi, yaitu daerah tertentu ya, karena itu belum kita singgung. Kemudian saya tutup ya, siang-siang kita pergi ke Sukabumi. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian podcast PMAWN dari kami siang ini, semoga bisa bermanfaat. Cakep. Terima kasih kepada Narsum, Taxmin, dan kawan pajak atas antusiasmenya. Akhir kata,
pajak kuat, Indonesia maju. maju. Terima kasih kawan Terima kasih. pajak.